Terjebak Cinta Direktur Bab 47 by Syadilai episode Mayang Marah. Silahkan disimak ceritanya sampai habis ya. Arda berbinar-binar matanya. Kamu akhirnya benar-benar hamil. Mayang hanya kaget sekaligus senang. Arda memeluk Mayang dan menciumnya. Setelah pemeriksaan itu, mereka kembali ke rumah. Mayang sebenarnya merasa senang akan kabar itu. Namun, ia merasa ada yang aneh. Kenapa aku baru hamil 6 minggu? Batinnya. Bukankah seharusnya aku sudah hamil 10 minggu? Bulan kemarin, dia bilang aku hamil. Lalu, ini aku baru hamil. Batinnya bertanya-tanya. Arda membawakan makanan untuk Mayang. Namun Mayang terlihat tidak suka. Arda terus merayunya dengan lembut. Mayang masih mengabaikannya. Sayang, kamu makan ya, biar anak kita sehat. Kenapa kamu cuma diam aja? Ucap Arda. Mayang memalingkan wajahnya dari Arda. Arda merasa ada sesuatu yang aneh. Kamu sepertinya tidak senang kalau hamil. Diam, ucap Mayang agak keras. Arda merasa kaget dengan ucapan Mayang. Ada apa dengannya? Kenapa begitu galak sekali? Kamu marah, sayang. Marah kenapa? Apa kamu tidak berpikir aku bukan orang bodoh? Tapi aku bodoh, bisa-bisanya percaya dengan orang seperti kamu. Ucap Mayang menangis. Ada apa sayang? Apa salahku? Ucap Arda. Kamu masih tanya, apa salahmu? Hah? Apa kamu tak mendengar ucapan dokter tadi? Dokter itu bilang, usia kehamilanku masih 6 minggu. Arda, kamu telah membohongi aku. Kamu menipuku. Kamu jahat. Kamu jahat. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Apa salahku? Aku tak mengerti. Maksud kamu, sayang. Jangan berlagak bodoh ya. Kamu bilang aku hamil sebulan yang lalu. Lalu kenapa usia kehamilanku baru 6 minggu? Gerutu Mayang. Seharusnya sudah 10 minggu, ya kan? Ada teringat akan ucapannya saat itu. Ya, aku memang bilang seperti itu. Aku tak mengerti dengan jalan pikiranmu. Tahu aku tak hamil saat itu. Aku tak mau menikah denganmu. Sayang, jangan marah. Dengarkan aku. Aku ada alasan melakukan ini padamu. Aku tak ingin kamu jauh dariku, ucap Arda. Aku selama ini telah mencarimu. Untuk apa kamu mencariku? Tanya Mayang. Aku sangat mencintaimu, Mayang, ucap Arda. Tapi maaf, aku tidak mencintai kamu. Tak masalah jika kamu tidak mencintai aku. Kamu harus tetap di sini bersamaku, ucap Arda. Tapi aku tak mau, ucap Mayang kesal. Kamu tidak bisa menolak apapun yang aku ucapkan. Kamu istirahatlah dan tenangkan pikiranmu. Bagaimana aku bisa tenang? Ucap Mayang. Nanti aku minta Lina menyiapkan makanan untukmu. Mayang diam saja dan ia membaringkan tubuhnya di ranjang. Aku masih kesal karena kamu telah menipuku.
Kamu adalah orang yang seharusnya tidak aku percaya. Aku benar-benar telah terjebak olehnya. Ya, terjebak cinta direktur gila, ucapnya. Apa yang ia tonton atau baca, sehingga ada pikiran untuk menipuku seperti ini? Aku benar-benar tidak bisa menebak dia. Apa yang ia pikirkan? Bagaimana orangnya? Entahlah. Waktu menjelang sore, Arda meminta Mayang untuk makan. Namun ia masih tak mau makan juga. Akhirnya ia meminta Lina untuk melayaninya. Arda bingung dengan sikap Mayang. Bagaimana aku menghadapinya? Kenapa dia marah begitu? Aku salah? Aku hanya tidak ingin dia meninggalkan aku. Malam pun tiba. Arda menemui Mayang yang sudah tertidur. Ia merebahkan tubuhnya di samping Mayang. Arda mencoba untuk memeluknya dari belakang. Namun itu gagal, karena Mayang menolaknya. Arda meminta maaf kepada Mayang, namun tidak ada jawaban darinya. Arda pun menyingkirkan tangannya. Baiklah, kalau kamu masih marah, ucap Arda. Aku harap besok kau sudah tak marah lagi. Jangan berlarut-larut dengan amarahmu. Anak kita pun akan ikut marah padaku nanti. Aku tak ingin menyentuhmu saat ini. Namun kamu tak bisa menolak ayahnya menyentuh anaknya, bukan? Mayang kaget mendengar ucapan Arda. Kenapa dia bisa bilang begitu? Batin Mayang. Aku ingin menyampaikan ucapan selamat malam pada anakku, ucap Arda sekali lagi. Mayang mau tak mau membiarkan itu terjadi. Ia membalikkan tubuhnya segera. Arda tersenyum melihat gerakan Mayang. Silahkan kamu ucapkan selamat malam padanya. Tapi jangan lama-lama, ucap Mayang. Arda tersenyum lebar dan senang hati. Baiklah, tak akan lama, ucapnya. Arda mulai mengelus perut Mayang. Ia ucapkan kata manis untuk sang bayi. Dan itu membuat Mayang sedikit melunakkan hatinya. Ia pun tersenyum simpul karena ulah Arda. Arda pura-pura tak melihatnya. Nak, kamu baik-baik ya di perut ibumu. Kamu harus jagain ibu, jangan nakal. Buatlah ibumu tersenyum, oke? Nak, sudah dulu ya, ibumu mau tidur. Besok kita ketemu lagi, ucapnya manis. Maya merasa malu mendengarnya. Terima kasih, tidurlah segera, ucap Arda. Mayang segera memejamkan matanya, walaupun masih belum bisa terpejam. Justru Arda yang cepat tertidur pulasnya. Dasar pelor, celetuk Mayang. Pandai sekali dia merayuku. Sekarang dia sudah tidur duluan. Aku bahkan tidak mengantuk akibat ulahnya. Mayang menuju dapur. Ia ingin makan. Terlihat Lina sedang menangis.
Siapa yang menangis itu? Batinnya. Siapa lagi kalau bukan Lina? Mayang mendapati Lina menangis terseduh-seduh. Lina, kenapa kamu menangis di tengah malam ini? Ah, maaf Nyonya. Saya tidak tahu Anda di sini. Tidak apa-apa. Kamu kenapa? Saya hanya sedih saja, ujar Lina. Sedih kenapa? Apakah kamu ada masalah? Atau kau tak betah bekerja di sini? Tidak, bukan itu Nyonya. Saya hanya kangen sama keluarga saja. Ya sudah, kamu jangan sedih lagi ya. Kalau kamu kangen mereka, kamu bisa ambil cuti pulang. Lina makin menangis mendengarnya. Ada apa? Apakah aku ada salah bicara? Saya tidak tahu di mana keluarga saya. Lah, kok bisa? Jadi kamu kehilangan mereka? Kamu jangan sedih ya. Anggap aku ini adalah keluarga kamu ya. Soalnya aku juga tidak memiliki keluarga lagi. Lina tersikap mendengarnya. Sekian cerita Terjebak Cinta Direktur. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita menarik lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dan menarik lainnya. Thanks for watching.